Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungi perjalanan hidup yang begitu cepat? Kita sibuk mengejar dunia, menumpuk harta, mengejar jabatan, dan mengejar kesenangan yang kadang membuat kita lupa pada hakikat hidup, bahwa semua ini hanya sementara. Dunia ibarat tempat persinggahan. Akhir perjalanan kita bukanlah kemewahan dunia, melainkan alam akhirat yang kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita tentang 7 dosa besar yang disebut dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat yang mendengar sabda itu pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang suci berzina." Kalimat membinasakan bukan sekadar ancaman ringan. Kata itu bermakna kehancuran di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Dosa-dosa ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini adalah dosa-dosa yang mengundang murka Allah secara langsung, yang menutup pintu ampunan bila pelakunya tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum ajal menjemput. Nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari kebinasaan semacam ini. Bayangkan, sahabatku, pada hari kiamat, setiap jiwa akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tidak ada lagi ayah, ibu, pasangan, atau sahabat yang bisa menolong. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, sekecil apapun. Allah berfirman dalam Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ketika itu, harta, kekuasaan, bahkan keturunan tidak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah amal dan dosa. Sungguh malang orang yang membawa dosa besar yang tidak diampuni. Di bab ini, kita tidak sekadar menakuti, tetapi mengajak diri kita untuk mawas diri dan berhati-hati. Karena sesungguhnya, pengetahuan adalah benteng pertama agar kita tidak terjerumus. Banyak orang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Ada yang menganggap syirik hanya sebatas menyembah berhala, padahal menyandarkan nasib kepada kekuatan selain Allah, misalnya percaya bahwa benda atau jimat bisa memberi rezeki, itu pun termasuk syirik. Karena itulah, memahami dosa-dosa besar ini bukan hanya kewajiban, tetapi penyelamat jiwa. Semoga dengan mengenalinya, kita bisa menjauh sejauh mungkin, dan memohon perlindungan kepada Allah setiap waktu. Mari kita mulai dengan dosa terbesar, pangkal dari segala kebinasaan. Syirik, yaitu menyekutukan Allah. Dosa terbesar yang tidak diampuni Allah adalah syirik, yaitu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Syirik bukan sekadar menyembah berhala seperti kaum jahiliyah dahulu. Syirik memiliki banyak wajah. Syirik akbar, misalnya menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada roh atau makhluk gaib, percaya bahwa ada kekuatan lain setara dengan Allah. Syirik kecil, seperti riya, beribadah karena ingin dipuji manusia, atau menggantungkan harapan pada benda-benda seperti jimat, azimat, dan benda mistis. Bayangkan seseorang yang rajin sholat, puasa, bersedekah, tetapi semua itu dilakukan semata agar dipuji. Amalnya akan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Di zaman modern, syirik bisa lebih halus dan menipu. Ada yang percaya bahwa rezekinya datang semata karena kekuatan tertentu, kartu keberuntungan, ramalan bintang, atau benda warisan yang dianggap membawa hoki.
Padahal semua rezeki datang hanya dari Allah. Syirik juga bisa muncul dalam bentuk ketaatan yang berlebihan kepada hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mengutamakan keinginan duniawi daripada perintah Allah, seolah-olah hawa nafsunya menjadi Tuhan yang diikuti. Allah berfirman dalam Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Mengapa syirik begitu berbahaya? Karena syirik memutuskan hubungan hamba dengan Robnya. Seluruh amal baik tidak akan diterima bila seseorang meninggal dalam keadaan musyrik tanpa taubat. Semua pahala yang dikumpulkan bertahun-tahun akan lenyap seketika. Karenanya, kita harus senantiasa membersihkan hati. Jangan pernah meremehkan kebiasaan seperti memuja benda, percaya ramalan zodiak, atau menggantungkan hidup pada jimat. Ajak keluarga kita menjauhi kebiasaan yang menjerumuskan. Ajari anak-anak sejak kecil untuk hanya bergantung pada Allah. Sahabatku, syirik bukan hanya dosa personal, tetapi bisa menular menjadi budaya. Lihatlah masyarakat yang larut dalam ritual syirik turun-temurun. Jika kita tidak tegas menjaga tauhid, generasi kita bisa terbawa arus. Maka peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat sangat penting. Taubat dari syirik harus dilakukan segera, dengan meninggalkan semua perbuatan syirik, menyesal, dan mengikrarkan kembali keimanan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah bila kita sungguh-sungguh kembali kepadanya. Marilah kita memperkuat akidah. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan mantapkan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan beri ruang sedikit pun pada syirik dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahaya syirik, kini kita melangkah ke dosa besar kedua yang tak kalah mengerikan, sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, dan beliau menyebut sihir sebagai salah satunya. Mengapa sihir mendapat ancaman sedemikian berat? Karena hakikatnya sihir adalah persekutuan dengan setan. Sihir bukan sekadar ilusi atau hiburan seperti sulap panggung. Sihir dalam pengertian syar'i adalah segala bentuk praktik yang melibatkan bantuan jin atau setan untuk menimbulkan pengaruh di alam nyata, membuat orang sakit, memisahkan suami istri, menutup rezeki, bahkan menghilangkan nyawa. Allah mengungkapkan dalam Al-Baqarah ayat 102 bahwa pada zaman Nabi Sulaiman, ada manusia yang belajar sihir untuk memisahkan pasangan suami istri. Allah menegaskan bahwa pelaku sihir tidak akan memperoleh keuntungan di akhirat. Di masa kini, sihir menjelma dalam banyak rupa. Santet, teluh, pelet, guna-guna, pesugihan, hingga perjanjian gaib. Ada orang mendatangi dukun untuk kekayaan instan, mencari pesona agar dicintai, atau menimpakan celaka kepada musuh. Semua ini adalah bentuk kerjasama dengan jin kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadits riwayat Ahmad, barang siapa mendatangi dukun atau peramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Perhatikan, ancaman itu tidak hanya berlaku bagi pelaku sihir, tapi juga orang yang mendatangi dukun atau peramal meski sekadar iseng. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, barang siapa mendatangi dukun, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Sungguh peringatan yang sangat keras. Mengapa manusia tergoda pada sihir? Karena nafsu ingin jalan pintas, cepat kaya, cepat populer, atau membalas dendam. Padahal Allah telah memberi jalan halal untuk setiap urusan. Bekerja, berdoa, bersabar. Ketika seseorang memilih sihir, berarti ia tidak sabar dan tidak percaya pada takdir Allah. Sihir juga merusak masyarakat. Permusuhan, perceraian, bahkan kematian sering berawal dari amalan jahat ini. Tidak sedikit orang jatuh sakit berkepanjangan karena sihir. Namun ingatlah, tidak ada sihir yang bekerja tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 102,
Mereka itu tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini pengingat bahwa kita harus lebih mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Bagaimana kita melindungi diri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca ayat kursi, surat Al-Falah, dan An-Naas sebagai benteng setiap pagi dan petang. Ruqyah syariah, zikir, dan menjaga wudhu adalah tameng terbaik. Jangan mudah percaya pada orang pintar yang menawarkan jasa gaib. Jangan pula tergoda melihat keajaiban yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ingatlah, pelaku sihir, bila tidak bertaubat hingga mati, diancam kekal di neraka. Bahkan dalam beberapa riwayat, hukuman duniawi bagi tukang sihir adalah hukuman mati, karena dosanya mengancam ketentraman masyarakat. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari segala tipu daya setan dan menjauhkan keluarga kita dari jalan yang menyesatkan ini. Dosa besar berikutnya adalah membunuh jiwa tanpa hak. Allah menegaskan dalam Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menggambarkan betapa nyawa manusia sangat suci di mata Allah. Satu nyawa sama berharganya dengan seluruh umat. Pembunuhan bukan hanya kejahatan sosial, tetapi pemberontakan terhadap hak Allah sebagai pemberi dan pencabut kehidupan. Di masa kini, pembunuhan terjadi dalam berbagai bentuk. Pembunuhan karena dendam, perampokan, terorisme, bahkan aborsi tanpa alasan syar'i. Semua itu tergolong dosa besar. Islam memang mengatur hukum qisas, nyawa dibalas nyawa, tetapi itu hanya berlaku melalui keputusan pengadilan syariat, bukan balas dendam pribadi. Selain membunuh, dosa besar lainnya adalah memakan riba. Riba adalah tambahan yang diambil dari pinjaman atau transaksi secara zalim, seperti bunga pinjaman yang menjerat. Allah sangat keras mengancam pelaku riba. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan saksinya. Semuanya sama dalam dosa. Mengapa? Karena riba menimbulkan ketidakadilan. Si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Riba merusak tatanan ekonomi dan menindas yang lemah. Hari ini, riba merajalela dalam berbagai bentuk. Pinjaman berbunga, kartu kredit dengan bunga mencekik, bahkan investasi yang menjanjikan, bagi hasil, tak wajar. Banyak yang berdalih itu sekadar bisnis, padahal hakikatnya riba. Kita harus berhati-hati dan mencari rezeki dengan cara yang halal, meski tampak lebih lambat. Rezeki halal membawa keberkahan, sementara riba membawa kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba memiliki 73 pintu, yang paling ringan dosanya seperti seseorang berzina dengan ibunya. Nauzubillah. Sahabatku, memakan riba tidak hanya soal bunga uang. Segala bentuk kecurangan yang menghasilkan keuntungan sepihak dengan menzalimi orang lain dapat termasuk riba. Bahkan dalam transaksi sehari-hari, kita harus memastikan keadilan dan kejujuran. Bagaimana keluar dari jeratan riba? Pertama, bertaubat dan hentikan segera. Kedua, lunasi hutang riba sebisa mungkin. Ketiga, pindahkan transaksi ke sistem syariah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 278. Tinggalkan sisa riba jika kamu beriman kepada Allah. Membunuh jiwa dan memakan riba sama-sama menghancurkan sendi kemanusiaan. Yang satu merampas hak hidup, yang lain menindas hak ekonomi. Keduanya mendatangkan murka Allah. Mari kita renungkan, tak ada alasan dunia yang sepadan dengan azab akhirat. Jauhi dosa besar ini dan mohon perlindungan Allah setiap saat. Saudaraku, dua dosa besar berikutnya menyangkut pengkhianatan amanah dan pengkhianatan keberanian. Allah menegaskan dalam Al-Quran betapa mengerikan akibatnya.
1. Memakan harta anak yatim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat ini menggambarkan secara gamblang, setiap suap harta haram yang berasal dari hak anak yatim seakan api neraka yang dikunyah dan ditelan. Nauzubillah. Anak yatim adalah amanah umat. Mereka kehilangan orang tua, pelindung, dan nafkah. Allah memuliakan mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kemuliaan bagi siapa yang menyayangi anak yatim. Dalam hadits riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini," sambil merapatkan dua jari telunjuk dan tengahnya. Namun betapa tragis. Ada orang yang justru memanfaatkan kelemahan anak yatim, menyelewengkan warisan, memanipulasi aset, atau menahan hak mereka. Terkadang, ini terjadi di balik kedok keluarga sendiri. Bahkan kesalahan kecil seperti mengelola harta anak yatim secara sembrono, tanpa niat menjaga atau tanpa perhitungan yang aman, dapat menjadi dosa bila merugikan mereka. Allah memerintahkan agar harta anak yatim dikelola secara jujur, hanya untuk kepentingan mereka, hingga mereka dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Kita wajib transparan, tidak boleh mencampur harta mereka dengan harta kita. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Dan jika kamu mengurusnya secara bersama, maka mereka adalah saudaramu. Artinya, harus diperlakukan dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. 2. Lari dari medan perang. Dosa besar keenam adalah lari dari medan perang ketika jihad fardhu ain telah diwajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai al-firar min az-zaf. Di masa Rasulullah, saat pasukan muslim diperintahkan mempertahankan agama dan kehormatan, mundur dari barisan bukan sekadar pengecut, tetapi pengkhianatan terhadap Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 15 ayat 16. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa membelakangi mereka di hari itu, kecuali untuk berstrategi perang atau bergabung dengan pasukan lain, maka sungguh ia kembali dengan kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Mengapa hukuman ini begitu berat? Karena di medan jihad yang diwajibkan, mundur berarti melemahkan semangat pasukan, menggoyahkan keimanan, dan membuka peluang kekalahan. Ini bukan sekadar dosa personal, tetapi pengkhianatan yang mengguncang masyarakat. Dalam konteks modern, makna jihad tidak selalu identik dengan perang fisik. Namun prinsip keberanian mempertahankan agama tetap berlaku. Mengkhianati umat, menodai perjuangan kebenaran, atau meninggalkan tanggung jawab besar saat umat membutuhkan pertolongan, memiliki semangat yang serupa dengan dosa ini. Kedua dosa, memakan harta anak yatim dan lari dari medan perang, mengajarkan kita tentang pentingnya amanah dan keberanian. Jangan pernah meremehkan hak anak yatim, karena Allah sendiri yang menjadi pembela mereka. Dan jangan pernah lari dari tanggung jawab membela kebenaran, karena keberanian adalah bukti keimanan. Sahabatku, dosa besar terakhir yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits, 7 dosa membinasakan, adalah menuduh wanita mukminah yang suci berzina tanpa bukti yang sah. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, yang lalai dan beriman, mereka mendapat laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Perhatikan, Allah menyebut laknat di dunia dan akhirat. Ini hukuman yang amat berat. Menuduh wanita berzina bukan hanya fitnah, tapi pembunuhan karakter. Kehormatan seorang muslimah adalah kemuliaan yang dijaga syariat. Islam mengatur bahwa tuduhan zina hanya sah jika ada 4 saksi laki-laki yang adil yang melihat perbuatan tersebut secara jelas. Jika tidak, pelaku tuduhan dikenai hukuman had kadzaf, 80 cambukan dan kesaksian mereka tidak diterima selamanya. Quran Surat An-Nur ayat 4.
Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah melindungi kehormatan seorang perempuan. Namun di zaman sekarang, fitnah bisa menyebar lebih cepat daripada pedang. Media sosial, gosip tetangga, berita palsu, semua bisa menjadi alat menuduh tanpa bukti. Satu pesan singkat bisa merusak nama baik seseorang seumur hidup. Betapa banyak rumah tangga hancur, karir jatuh, dan jiwa terluka karena ucapan yang tak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta bila ia menceritakan segala yang ia dengar." Artinya, menyebarkan rumor tanpa verifikasi sudah termasuk dosa, apalagi menuduh zina. Dosa ini tidak hanya menghancurkan korban, tapi juga memecah belah masyarakat. Ketika fitnah merajalela, rasa saling percaya lenyap, kebencian tumbuh, kehormatan hilang. Maka menjaga lisan dan jari dalam era digital adalah kewajiban besar. Sahabatku, kini kita telah menelusuri 7 dosa besar. Syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah berzina. Ketujuh dosa ini bukan hanya daftar larangan. Ini adalah peringatan keras agar kita menjaga iman, hati, lisan, dan perbuatan. Allah Maha Pengampun bagi yang bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum maut tiba. Tetapi jangan menunda taubat, karena kita tak pernah tahu kapan ajal menjemput. Bayangkan saat kita berdiri sendiri di hadapan Allah, amal dan dosa ditimbang. Tak ada yang menolong, kecuali rahmat-Nya. Maka jangan biarkan 7 dosa besar ini menodai hidup kita. Mari kita menutup dengan doa. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari 7 dosa besar yang membinasakan. Tetapkan kami di atas tauhid. Jauhkan kami dari syirik, fitnah, dan kezaliman. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Sahabat-sahabat sekalian, semoga pembahasan tentang 7 dosa besar ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita lengah, karena ampunan hanya untuk mereka yang segera bertaubat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan, share, kepada keluarga, teman, dan saudara kita agar semakin banyak yang mendapat peringatan, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video kajian berikutnya. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk terus menyebarkan dakwah dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.